Ketika musim haji telah berakhir, dan orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad sama sekali tidak menghentikan dakwahnya. Untuk membenamkan dakwah ini, mereka memilih beberapa cara yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang Muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu mereka melemparkan berbagai tuduhan yang lucu dan ejekan yang sekenanya terhadap Nabi SAW. Mereka menyebut beliau orang yang sinting atau gila. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Quran Surat Al-Hijr ayat 6. Mereka juga menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Quran Surat Shad ayat 4. Mereka juga menjelek-jelekan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah, serta perasaan yang meluap-luap penuh emosi. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia, Muhammad, benar-benar orang yang gila. Jika ada rekan-rekan Rasulullah SAW yang duduk di sekitar beliau, maka mereka mengolok-olok dan berkata, inilah rekan-rekannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Padahal Allah berfirman, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. dongeng-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Al-Furqan ayat 5. Mereka juga berkata, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا.
Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kezoliman dan dusta yang besar. Al-Furqan ayat 4. Mereka berkata tentang Rasulullah SAW. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran banyak terdapat contoh penentangan mereka terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebutkan bahwa suatu kali An-Nadar bin Al-Haris berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai semua orang-orang Quraisy, demi Allah, telah datang satu urusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad adalah seorang pemuda belia di tengah kalian, yang paling kalian ridhoi, paling jujur perkataannya dan paling besar amanatnya. Sehingga tatkala kalian melihat uban di kedua pelipisnya dan dia membawa apa yang telah dia bawa kepada kalian, tiba-tiba kalian mengatakan, dia adalah laki-laki penyihir. Tidak, demi Allah dia bukanlah laki-laki penyihir. Kita sudah mengetahui para penyihir, embusan dan buhul talinya. Kalian mengatakan, dia adalah dukun. Tidak, demi Allah dia bukanlah dukun. Kita sudah pernah melihat dukun-dukun yang qomat kamit dan membacakan mantra. Kalian mengatakan, dia adalah penyair. Tidak, demi Allah dia bukanlah penyair. Kita sudah mengetahui syair dan mendengar semua jenis-jenisnya, baik hasaj maupun rajas. Kalian berkata, dia adalah orang sinting. Tidak, demi Allah dia bukan orang sinting. Kita sudah mengetahui orang-orang yang sinting. Sementara dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting. Wahai semua orang Quraisy, lihatlah lagi kedudukan kalian. Demi Allah, kini ada urusan besar yang datang kepada kalian. Kemudian An-Nadr pergi ke Hira. Di sana dia mempelajari kisah para raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiyar. Jika Rasulullah SAW mengadakan suatu pertemuan untuk mengingatkan kepada Allah dan menyampaikan peringatan tentang siksanya, maka An-Nadr menguntit di belakang beliau, lalu berkata, "Demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus apa yang kututurkan." Lalu dia berkisah tentang raja-raja Persia, Rustum, dan Asfandiyar. Setelah itu dia berkata, "Dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada penuturanku?" Ada riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa An-Nadr membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan hamba sahaya. Selagi ada seorang laki-laki yang menyatakan tidak ingin mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW, maka dia menghadiahkan orang tersebut seorang penyanyi itu kepadanya, yang siap melayaninya, menyiapkan makanan, minuman, dan menyanyi untuknya, dengan tujuan agar dia tidak condong kepada Islam. Tentang hal ini turun ayat Al-Quran. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Dan di antara manusia ada orang yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Quran Surat Luqman ayat 6. Sehingga dengan penawaran itu, mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka
Dan begitu pula Nabi SAW. Allah berfirman, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak kepada mereka, lalu mereka bersikap lunak kepadamu. Quran Surat Al-Qalam ayat 9. Ada riwayat Ibnu Jarir dari At-Tabrani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah SAW agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun. Dan mereka menyembah Rob beliau selama setahun kemudian. Riwayat lain menuturkan Abd bin Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, andaikan engkau mau menerima sesembahan kami pun mau menyembah sesembahanmu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dia berkata, selagi Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Khalaf dan juga Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi. Yang mereka ini adalah para tetua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah. Kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah. Sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami boleh melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepas bagianmu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini, karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja. Demikianlah berbagai cara orang-orang Quraisy untuk menghadang dakwah Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.